Cukup untuk malam ini. Belum ada perubahan. Menurut tabib, sebenarnya apa penyakit Gusti Prabu? Dalam keadaan seperti ini, kita harus lebih waspada. Sakit seorang raja bisa menimbulkan gonjang-ganjing sebuah negara. Awasi setiap gerakan yang muncul dari raja-raja daerah, terutama Daha dan Wengker. Hei, siapa kau? Arya Ganding. Kesehatan Gusti Prabu semakin memburuk. Ada baiknya Betara memberitahu Putranda, Girindrawardana Dyahwijaya Kusuma, untuk bersiap-siap. Dari Kutaraja, kami juga akan mempersiapkan diri. Wijaya Kusuma akan segera kuberitahu, Supa. Mulai sekarang, usahakan jangan ada orang luar masuk ke Jinggan Ganggadara. Terutama saudagar-saudagar Islam dan orang dari kota Raja Majapahit. Iya, saya sudah menempatkan penjaga di seluruh jalan masuk desa, Gusti Betara.
Saya melihat Arya Ganding sekarang sedang menuju ke rumah Gusti. Mohon ampun, Gusti Betara. Hamba mohon pamit. Ada sesuatu yang sangat penting. Iya. Saya sudah menceritakan semuanya kepada ibu. Dan beliau ingin sekali bertemu dengan calon menantunya. Saya jadi malu, Kang Gading. Gadis desa seperti saya pasti akan jadi cemoohan putri-putri cantik dan priagung Majapahit. Sekar, siapa yang berani mencemooh gadis secantik kamu? Mereka bahkan akan terpana melihat keanggunanmu. Jangan terus-terusan memuji, Kakang. Nanti saya mangkak loh. Apa kabar Paman Kebo Peteng? Kelihatannya Paman sibuk sekali. Itu bukan urusanmu. Sekar, Bopo mau bicara. Bopo? Maafkan Bopo ya, Kakang. Sikap Bopo akhir-akhir ini menjadi aneh. Tidak apa-apa, Sekar. Mungkin Bopomu sedang ada persoalan. Sebaiknya saya pulang saja. Sekar Langit! Sekar! Iya, Bopo. Kakang, maafkan Bopo ya. Ya. Kapan-kapan saya pasti kemari lagi. Saya pergi dulu ya. Iya, hati-hati ya, Kang. Aku tidak suka anak Tumenggung Dadu itu kemari lagi. Apa maksud Bopo? Selama ini Bopo tidak apa-apa. Mulai sekarang tidak boleh. Kalau kamu tidak mau kuusir dari rumah ini, kamu harus patuh. Mengerti? Hei, sini. Hajar dia. Tapi ingat, jangan sampai terbunuh. Baik. Kisana. Wah, ngetan. Orang Majapahit memang kurang ajar. Maaf Kisana. Saya tidak sengaja. Tiba-tiba Kisana muncul di jalan. Cukup, hentikan. Saya kan sudah minta maaf. Turun kau monyet Majapahit. Lawan Wong Jinggan. Datangkan seluruh kekuatan negerimu. Aku tidak takut. Masih mau lagi? Lepaskan aku, Kisana. Ampun, lepaskan. Hentikan, hentikan. Ada apa ini?
Maaf. Wedus gembel. Lagi-lagi kamu Darim bikin ulah. Dasar tukang mabok, bikin malu orang Jinggan. Maaf Tuan Arya Gading. Pemuda itu memang selalu bikin ulah. Ya, di kota raja, orang yang bikin onar, hukumannya cukup berat di sana. Di sini juga begitu, Tuan. Kejadian ini akan saya laporkan kepada Tuan Gangadara. Ya. Bangsat. Astagfirullahalazim. Sangat aneh kalau desa seperti Jinggan berani menentang Majapahit. Tidak perlu heran, Jimbun. Tidak aneh kalau kita melihat sudah semakin melemahnya kekuatan Majapahit. Sang Prabu mulai kurang mendapat dukungan dari raja-raja kecil di daerah kekuasaannya. Mungkin mereka tidak puas dengan pemerintahan yang semakin melemah dan kurang berwibawa. Mungkin juga karena Sang Prabu mulai dekat dengan kita, termasuk pemberian tanah Bintara kepadamu. Dan rupanya, berita tentang Sang Prabu yang sedang kering sudah tercium kemana-mana. Pengamatan Kanjeng Sunan Ampel mungkin benar. Untuk negeri-negeri bawahan sebesar Kahuripan, Wengker atau Daha. Tapi Jinggan, dia hanya sebuah desa. Meski cukup besar dan langsung berada dalam kekuasaan Kedaton Majapahit. Bagaimana mungkin mereka berani membuat ulah? Dinda Sunan Kalijaga pasti tahu masalah ini. Maaf, kalau pengamatan saya keliru. Kecurigaan Sunan Kudus ada benarnya. Pasti ada sesuatu yang terjadi di Jinggan. Dan menurut hemat saya, telah terjadi ketegangan antara Brekeling Wijayakarna dengan Sang Prabu. Ada keinginan dari keturunan Prabu Dyah Kartawijaya dari selir itu untuk merebut kekuasaan Sang Prabu. Karena mereka ini merasa lebih berhak atas tahta Majapahit yang sedang dikuasai oleh pamannya sendiri. Dan keinginan itu semakin membara ketika terdengar berita bahwa Sang Prabu sedang sakit keras. Tetapi kenapa harus memilih Jinggan? Di sini masalahnya. Awas, tiarap! Berita apa yang kamu dapat? Sangat penting, Kinalah. Para Sunan itu mencurigai Bre Ikeling mau menyerang Kutaraja Majapahit. Mereka berusaha mengalihkan perhatian kita, Bondan. Musuh yang paling berbahaya adalah orang-orang Islam dari pesisir lor itu. Tapi semua cerita para Sunan itu seperti masuk akal, Guru. Kamu jangan mudah terpengaruh, Bondan. Awas, murid-murid Sunan Ampel itu datang, Bondan. Bondan, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Sebenarnya, saya hampir saja bisa menangkapnya. Tapi, dia berhasil menipu saya dengan berpura-pura menyerah. Waktu saya lengah, kakinya berhasil menjejak dada saya.
Mereka memilih Jinggan karena dekat dengan Kutaraja, sehingga memudahkan untuk mendapat berita dari telik sandi mereka. Itu jauh lebih cepat daripada mereka berada di Keling. Dan saya mendengar Girindra Wardana Wijayakarana punya hubungan dengan Sri Brahma Raja Ganggadara, penguasa yang berpengaruh di Jinggan. Artinya Girindra Wardana mau menjadikan desa kecil itu untuk menyusun kekuatan. Itu pendapat saya, Kanda Sunan Giri. Mungkin ada pendapat yang lain. Masuk akal? Iya, masuk akal. Dan ternyata mereka pun punya hubungan dengan Empu Supagati yang sudah lama mempersiapkan makar di Majapahit. Itu sebabnya kenapa mereka menjadikan Jinggan sebagai daerah tertutup. Hei, berhenti! Minggir